Tapi ketika misalnya kita lihat kondisi bibitnya terserang hama atau penyakit, paling ya kita menggunakan beberapa APH, agen pengendali hayati. Ada yang metabolit sekunder itu dalam bentuk cairan yang kita spray ke bibit. Kebutuhan di pasar itu variatif, Kang, banyak. Jadi karena tiap proses pasca panen itu memiliki karakter hasil pengolahan yang berbeda, jadi tiap pengolahan juga ada seleranya, ada yang punya selera beda-beda. Ada yang lebih suka natural, ada yang lebih suka yang honey, bahkan ada yang lebih dominan ke full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardani Dika Kusuma, biasa dipanggil Gepeng. Petani kopi dari Desa Pusaka Mulya, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, dari kelompok tani hutan Pusaka Mulya. Kita bertani kopi, Kang. Bertani kopi untuk jenis Arabica. Ada beberapa varietas. Kebetulan yang ada di sini ini varietas Sigara Rutang. Bertani kopi kalau di sini itu baru mulai di tahun 2021. Untuk Arabica itu sebenarnya karena kita di lahan perhutani, ya cocoknya bagusnya untuk jenis Arabica karena mempunyai ketinggian yang memang ideal untuk Arabica. Di sini itu ketinggian di 1215 mdpl. Ada di bawah juga ada beberapa satu kelompok juga dengan petani-petani yang lain. Ada yang di ketinggian 1300, ada yang ketinggian 1100, bahkan ada yang di ketinggian kurang lebih di 900 atau 800 juga ada. Luasan lahan untuk keseluruhan itu kurang lebih antara 200 sampai 275 hektar, tapi terbagi ke beberapa kelompok tani hutan. Ada Pusaka Tani, ada Giri Mulya, dan salah satunya Pusaka Mulya. Itu kita Pusaka Tani, dan KTH kita tuh Tani Mulya, KTH Tani Mulya. Belajar pertanian kopi itu sebenarnya kalau saya pribadi dari beberapa tempat. Contohnya misalnya kayak di Gunung Puntang, daerah Bandung, terus di Ciwidey, terus juga di Wonosobo, di Desa Bowongso, saya juga sempat belajar ke sana. Terus sempat juga ke Jember, Puslit Koka Jember. Terus ke Aceh juga pernah, kita ke Bandar Lampahan di Takengon. Itu tahun 2009 di Aceh. Kalau tahapan kalau kita mulai dari awal itu mulai dari pembibitannya. Kita jadi milih benih yang bagusnya untuk kedepannya seperti apa. Terus kita pembibitan di rumah sampai usia layak tanam kisaran di 6 bulan atau 7 bulan, ya kan, baru kita tanam. Setelah tanam, paling sebelum penanaman sih yang paling penting penyiapan pupuk di lubang tanam aja. Pupuk organik yang kita pakai itu dari kotoran kambing. Ya kalau kita sih banyak ya, ada yang kita beli, terus ada juga yang kita bibitkan sendiri, terus ada juga yang bantuan dari pemerintah juga ada. Jadi kalau misalnya kayak yang sekarang ada di bawah itu di tempat pembibitan, itu kita ada Arabica, beberapa varietas, ada juga Robusta, ada juga Liberica yang memang nggak terlalu banyak di sini, makanya saya bibitin, memperbanyak aja supaya nanti bisa ditanam di bawah. Proses pembibitan itu mulai dari kita milih benihnya dulu, dari proses pemilihan benih, kita kupas, terus kita cuci, kita fermentasi, lalu kita jemur, tapi dijemurnya nggak langsung kena terik matahari, paling kayak di angin-angin aja gitu kan. Setelah itu baru kita semai. Dari semai sampai siap tanam itu biasanya kita kurun waktu 6 bulan sampai 10 bulan juga bisa. Gimana kita ngeluangin waktunya aja, kayak kira-kira oh ini udah layak ditanam. Kalau selama pemupukan, untuk pemberian pembenihan ya, pembibitan, kita belum memberikan pestisida ketika kita ngeliat kondisi pohonnya baik-baik aja. Tapi ketika misalnya kita lihat kondisi bibitnya terserang hama atau penyakit, paling ya kita menggunakan beberapa APH, agen pengendali hayati. Ada yang metabolit sekunder itu dalam bentuk cairan yang kita spray ke bibit.
Misalnya dia kandungannya ada Beverium, ada Trichoderma, dan ada juga misalnya kalau misalnya permasalahannya di bibitnya kurang bagus, paling kita pisahkan aja. Ya kalau persiapan lahan idealnya sih sebulan sebelum ditanam kita sudah menyiapkan lubang tanam. Dalam arti kita siapkan lubang tanam, kita beri pupuk kohe, kotoran kambing itu. Setelah sebulan persiapan itu baru kita bisa tanam. Kalau dolomit kebetulan saya pribadi nggak pakai, jadi kayak kebetulan di gunung ini kan lahannya sudah subur ya. Jadi kita hanya tinggal kasih pupuk untuk cadangan makanan dia selama fase awal kita nanam sampai nanti kita lihat pertumbuhannya aja. Paling ketika nanti paling setahun bisa 2 kali atau 3 kali aja pemupukan. Untuk jenis Arabica sebenarnya idealnya di 2,5 meter kali 2,5, atau misalnya tergantung kondisi lahan, kemiringan lahan, sama ada beberapa yang jaraknya lebih jauh karena ada pohon-pohon yang sudah ada kayak pohon penaung yang sudah besar, dan itu kan nggak kita tebang, kita hanya memanfaatkan sela-sela pohon, memanfaatkan lahan yang ada aja untuk kita tanam. Jadi nggak tergantung ukurannya harus sekian-sekian, jadi ngeliat kondisi lahan. Kadang tergantung misalnya kondisi pohonnya juga ya, misalnya kalau untuk saat ini sih kita ada yang sudah 2 tahun itu kita sudah ada yang berbuah, belajar berbuah. Bahkan ketika di usia 3 tahun itu rata-rata sudah berbuah, bahkan lebih bagus di tahun keempat sudah lumayan banyak berbuah. Ya kalau perawatan jelas kita melakukan perawatan itu minimal sebulan sekali untuk pembersihan gulma. Terus nanti ketika misalnya di usia pohon itu sudah, karena tinggi untuk jenis Arabica ini nggak bisa kita buat tinggi-tinggi banget supaya apa? Supaya panennya nanti nggak terlalu susah. Makanya kita potong di antara tinggi 1 meter 1,6 atau 1,8 kita pangkas ujungnya supaya mempermudah panen dan mempermudah juga perawatan. Ya kalau hama itu pasti ada di beberapa lahan, juga pasti ada. Misalnya ada yang apa ya jenisnya, ada kutu hijau, ada kutu putih. Terus juga kalau misalnya penyakit itu ada bercak daun, ada penggorok daun, dan yang lebih banyak di bawah itu di ketinggian di bawah 1000 mdpl itu banyak karat daun. Ya kita menggunakan itu tadi yang kita bilang metabolit sekunder yang kita buat dari APH padat, salah satunya mungkin Beverium bassiana dan Trichoderma itu. Untuk saat ini kita masih menggunakan itu. Ngelihat kondisinya, misalnya kalau dia parah, misalnya penyakitnya parah atau misalnya hamanya parah, paling kita penyemprotannya itu misalnya ya seminggu atau misalnya 4 hari kemudian atau seminggu kemudian kita semprot lagi kalau memang masih ada. Tapi biasanya penyemprotannya kita lakukan di sore hari. 1 tahun itu 1 pohon itu biasanya siklus dia panjang kan, jadi misalnya kita kayak sekarang kondisi saat ini kan sudah ada yang merah ya, jadi kita panen hanya yang warna merahnya saja yang sudah matang. Mungkin bisa sampai bulan Agustus, kalau Januari sampai Agustus berarti 7-8 bulan. Ya, jadi misalnya kita panen hari ini yang merah, mungkin 2 minggu kemudian yang hijau ini sudah merah lagi gitu, kita panen lagi gitu. Ya gitu aja tuh sampai nanti habis biasanya di Agustus atau September situ sudah mulai habis, mulai perawatan lagi, pruning. Untuk kopi selagi dia masih bisa produktif, selagi dia masih tumbuh segar apa segala macamnya, kayaknya sampai puluhan tahun dia masih bisa. Mempengaruhi kualitas ya jelas, semakin tua usia pohon biasanya semakin baik di buahnya ya, di buahnya. Terus kayak untuk pembibitan, untuk pembenihan juga kita nyari usia pohon yang di atas 7 tahun ke atas untuk kita bibitin ulang. 1 siklus ya, 1 siklus panen itu tergantung luasan tanam dan berapa banyak pohon yang kita tanam. Biasanya sih kalau misalnya contoh kopi yang tadi di bawah itu, 1 pohon itu bisa 3 kilo sampai 5 kilo. Kalau kita anggaplah 3 kilo per pohon itu, banyaknya kopi misalnya 1000 pohon, berarti kurang lebih 3 ton. Kalau 1000 pohon mungkin kurang lebih segitu. Kalau kita sekarang kita olah sendiri, kebetulan kita juga di bawah ada tempat pengolahan kopi, mulai dari beberapa alat pulper, haler, sama
mesin roasting juga kita ada, bahkan sampai ke alat seduhnya juga kita. Pengolahan awal kan kita ada beberapa pengolahan pasca panen. Yang pertama itu proses natural. Natural itu misalnya kita petik kopi yang merah, terus kita rambang. Rambang itu yang kopi yang tenggelam yang kita olah, tapi kopi yang ngambang kita pisahkan untuk kemudian akan kita jadikan pupuk ke depannya. Terus ada juga pengolahan honey proses. Kita pulper, kita kupas kulitnya, kemudian kita jemur dengan lendir-lendir atau dagingnya sampai kadar air tertentu. Dan ada juga yang pengolahan full wash, jadi di pulper, dikupas, kemudian difermentasi di air mengalir selama semalam, kemudian setelah dicuci bersih baru kita jemur. Untuk penjemuran tiap proses itu punya waktu yang berbeda. Misalnya natural itu kita kadang tergantung cuaca juga ya. Kalau misalnya natural kadang bisa sebulan, kadang lebih dari sebulan. Untuk honey juga bisa 3 minggu atau bahkan 1 bulan lebih, tergantung cuaca, Kang. Bahkan yang paling cepat penjemuran itu paling diproses full wash, paling 2 minggu 3 minggu, tapi balik lagi ke ketergantungan terhadap cuaca. Kebutuhan di pasar itu variatif, Kang, banyak. Jadi karena tiap proses pasca panen itu memiliki karakter hasil pengolahan yang berbeda, jadi tiap pengolahan juga ada seleranya, ada yang punya selera beda-beda. Ada yang lebih suka natural, ada yang lebih suka yang honey, bahkan ada yang lebih dominan ke full wash juga ada. Jadi macam-macam. Untuk saat ini kita jualan itu di bawah kita ada rumah produksi. Di bawah itu kita bisa jual di sana untuk misalnya ya jualan offline-nya di sana, jualan online-nya kita di Tokopedia Marketplace. Seberapa penting? Kalau menurut saya pribadi sih sangat penting, karena sangat menekan pertumbuhan gulma ya. Jadi membuat lebih efisien terhadap ya, kita nggak terlalu sering-sering bersihin gulmanya aja gitu, terus kayak lebih bersih, lebih enak dilihatnya juga, terus lebih terhindar dari penyakit, lebih terhindar juga dari hama dan lainnya. Kalau kebetulan yang kita kasih mulsa di bawah itu dari awal nanam kita udah kasih mulsa, sampai nanti mulsa itu rusak bisa lebih ya 3 tahun, 5 tahun tergantung kondisinya aja, bisa lebih dari 4 tahun, 5 tahun. Pupuk susulan kita masih hanya sebatas penggunaan kotoran kambing ya, karena pemupukan masih organik. Dan biasanya kita pupuk itu setahun 2 kali sih, setelah panen sama ketika saat mau mulai berbunga. Kalau untuk pengurusan lahan tergantung, misalnya kayak ada yang sendiri, tapi karena kita berkelompok biasanya kita rame-rame. Ya, kalau misalnya ke kebun masing-masing, urus masing-masing, tapi kalau misalnya ada kegiatan yang harus bareng-bareng bersama-sama, kita bersama-sama. Jadi untuk menikmati secangkir kopi ya, buat kami itu bukan hanya sebatas komoditas pertanian, bukan hanya sekedar minuman yang begitu banyak banget manfaatnya, tapi juga di situ kita bisa melihat perjuangan para petani kopi, mulai dari mereka bibitan, menanam, merawat kebun, terus ya pengolahan pasca panen, bahkan bukan sekedar melihat di sana aja, bahkan kopi itu menjadi sumber penghasilan buat petani kopi khususnya di sini ya, menjadi satu sumber pemasukan finansial ekonomi yang mulai terasa manfaatnya. Jadi sangat berdampak buat masyarakat, khususnya petani kopi, bahwa ketika kita minum secangkir kopi itu bukan hanya sekedar minum kopi, tapi kita bisa membantu bahwa ya banyak petani kopi itu ya yang bisa diapresiasi dengan kita menikmati kopi itu sendiri. Kan akan sendiri juga tadi ngerasain kan akses jalan untuk di ketinggian tertentu, contoh kayak di sini itu ya jalan yang memang sangat terjal, terus kondisi jalan yang becek gitu kan, bahkan untuk beberapa kendaraan dengan tipe ban tertentu itu kadang sangat sulit untuk naik gitu kan. Ya perjuangan di situ menjadi salah satu nikmatnya ya, adventure-nya ada gitu. Kita berkebun, terus petualangannya juga ada, ya seru aja sih buat saya. Kan tiap individu itu berbeda, ada yang
seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang bahkan setiap hari pun ada gitu. Jadi kan kadang petani kopi itu punya kesibukan lain di bawah sana, misalnya ada yang punya toko, ada yang bekerja di tempat lain, ada juga yang mungkin lagi ngurus sawah. Jadi kayak kopi itu menjadi tambahan lah buat kami petani kopi yang punya jenis pertanian yang lain. Ya biasanya dipanggul kalau jalannya, contoh kayak KTH kami ya, karena belum ada akses untuk motor, ya kita panggul. Paling maksimal itu 1 kali panen 1 hari itu kita bisa bawa di 25-30 kilo itu dipanggul turun gunung. Tapi kalau misalnya di beberapa kelompok lain yang memang area tanamnya atau kebunnya sudah bisa diakses dengan motor, ya diangkut dengan motor. Untuk komunitas dan orang itu sebenarnya banyak ya, ada beberapa kali yang datang, kemudian kita berdiskusi, belajar bareng. Bahkan minggu depan ada rencana juga teman-teman dari Jakarta datang ke sini, kita mau ada event diskusi aja tentang gimana perjalanan kopi. Kalau kita di hulu, mereka dari hilir, kita bertemu, kita ngobrol, kita diskusi dari sana. Untuk yang masih muda-muda ya, kebetulan di sini juga banyak yang petani-petani masih muda juga, karena apa? Kita bertani itu kita sebutnya adalah investasi jangka panjang ya, bukan karena ini bentuknya perkebunan kopi dan bukan horti. Jadi kalau di kopi itu kan kita setahun sekali itu bisa panen, terus kita juga perawatannya juga nggak serumit di horti, nggak seribet di horti. Jadi kalau misalnya mau berinvestasi ya berkebun, bertani gitu kan, ya investasi waktu, investasi tenaga, investasi ya banyak hal lah gitu. Jadi kita juga bisa menikmati alam gitu kan, tapi kita juga bertani gitu.